Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah raya kita hari Minggu ini. Kita angkat satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa dan pertolongan-Mu sepanjang minggu yang lewat, sehingga hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Urapi kami dalam ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Biar pencurahan Roh Kudus-Mu kami rasakan, suasana surga kami rasakan. Kami memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau awali
pujian kita dengan satu pujian. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas dengan puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan, tapi bersyukur kita punya Yesus. Dia sanggup memuaskan kita semua. Kita ganti pujian dengan pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja, pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Maju saja, Tuhan selalu sertanya. Satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, maju saja, Tuhan selalu sertanya. Satu kali salib digantikan majulah jalan ke surga. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis majulah jalan surga. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Pandang saja kepadanya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang tercinta. Amin. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati jernih. Pandang saja. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang tercinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita pandang saja Yesus dan maju di dalam Tuhan.
maka kita akan ada sukacita, kita ada kemenangan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Amin, haleluya. Oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah, amin, haleluya, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Saudara, mungkin pada siang hari ini saudara merasa kering, merasa capek, merasa lelah. Kita hidup di tengah dunia yang tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kadang-kadang kelelahan itu terasa bukan hanya di tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita pun lelah. Tetapi pada pagi hari ini, pujian ini katakan, oh sungai dari Allah, mari kau memenuhi hidupku, mengalir dalamku, puaskan aku, kami perlu engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Amin, haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Amin, benar Tuhan, kami perlu air sungai-Mu. Sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, kami perlu air sungai-Mu, kami perlu firman-Mu, kami perlu jamahan-Mu di dunia yang makin hari makin tidak menentu ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang menjadi pembela, penolong, penopang. Bahkan Engkau yang sanggup memuaskan hati kami. Engkau yang memberi kesejukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sehingga kami senantiasa boleh berharap kepada Engkau. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh masuk tertanam di dalam hati kami yang baik.
Dan Tuhan, kalau ada kuasa iblis roh jahat yang coba-coba mau merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini tentang keluarga. Ada mujizat, ada kuasa ketika keluarga beribadah. Jadi, jangan berkecil hati. Kalau hari-hari ini, karena corona yang masih melanda dunia dan negara kita tidak bisa beribadah di gereja. Jangan berkecil hati. Karena ketika saudara berkumpul beribadah seperti hari ini, saudara bawa keluarga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, di sana ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Coba kita baca sama-sama di dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal 2 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Kalau boleh saya singkat adalah, mari kita mau beribadah bersama keluarga. Karena di sini dikatakan besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, mereka sedang dilanda oleh masalah. Kekeringan, belalang pelahap, masalah yang datang di negeri mereka bertubi-tubi. Kemudian Nabi Yoel, dia memerintahkan supaya semua keluarga berkumpul. Suami, istri, anak. Untuk apa? Berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi ketika keluarga ini berdoa? Kalau saudara baca di dalam Yoel 2 ayat 18, Allah berbelas kasihan kepada umat. Jadi ketika saudara siang hari ini bersama keluarga berkumpul berdoa, tadi sudah menyanyikan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, apa yang menjadi masalah persoalan dalam keluarga saudara, Tuhan sanggup berbelas kasihan. Tuhan melihat, Tuhan terenyuh. Dan kalau Tuhan sudah berbelas kasihan, Tuhan pasti turun tangan. Untuk apa? Menolong, membela. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan orang yang berharap dan berserah kepadanya. Dan yang kedua, di dalam Yoel 2 ayat yang ke-20, ketika keluarga berdoa, musuh dijauhkan. Berapa banyak musuh, itu artinya kuasa jahat yang ingin merebut sukacita kita, yang ingin merebut berkat kita, yang ingin merebut kesejahteraan hati kita, kedamaian hati kita. Ketika keluarga berkumpul, iblis mundur saudara. Iblis kabur. Jadi saudaraku, sangat penting untuk beribadah, menjalin hubungan yang baik antar keluarga, di dalam keluarga. Dan inilah saatnya, mau gak mau kita berkumpul bersama keluarga untuk beribadah bersama. Saat saudara memuji Tuhan, percayalah, apa yang menghalangi saudara saat ini? Gunung persoalan, gunung masalah, entah itu masalah di kantor, dengan atasan, dengan karyawan, dengan siapapun yang memusuhi. Karena kita orang Kristen gak punya musuh ya. Tuhan bilang, kasihi, bahkan musuhmu harus kau doakan. Tapi
mau gak mau ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, memusuhi kita. Saat keluarga berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, musuh dijauhkan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi ketika keluarga berkumpul berdoa? Di dalam ayatnya yang ke-23 dari kitab Nabi Yoel ini. Musim yang tadinya gak teratur, gak menentu, kadang panen, kadang enggak. Ya. Biasanya mungkin musim kering 6 bulan, ini jadi musim kering 1 tahun. Itu namanya musim gak menentu. Akan mempengaruhi panen, akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi segala sistem ekonomi dan kesehatan. Tetapi ketika keluarga berdoa, firman Tuhan berkata, musim kembali teratur. Ada saat menabur, ada saat menuai. Tuhan mengatur setiap musim kehidupan kita. Saat kita berdoa. Dan dia dalam Mazmur katakan berbuah setiap musim. Jadi Tuhan benar-benar memperhatikan musim hidup saudara dan saya. Ketika kita sekeluarga berdoa. Dan yang keempat, di dalam Yoel 2 ayat 22 sampai 25, ini saya ringkas saja ya supaya cepat. Ketika keluarga berdoa, bangsa ini, karena seluruh keluarga kan, keluarga per keluarga disuruh semua berdoa. Serempak saat mereka berdoa, mereka panennya berhasil. Yang tadinya tidak bisa panen, gagal panen, tapi berhasil. Artinya apa? Diberkati. Mungkin selama ini kita tidak ada persekutuan, persatuan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mungkin selalu gagal dalam berbisnis, buka dagang, gagal. Buka usaha ini, gagal. Saudara, ini saatnya berdoa, menyanyi bersama, mendengar firman Tuhan bersama. Tanpa saudara sadari, saat itu saudara dan saya lakukan dengan sungguh, saudara akan diberkati. Pendidikan anak-anak akan diberkati. Di situ ada anak-anak kan, bahkan bayi pun suruh ikut beribadah. Jadi setiap pribadi mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir, ketika mereka berdoa di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, Roh Kudus turun di tengah mereka. Yoel 2 ayat 28 saya bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi saudara, ketika kita berdoa, keluarga berkumpul, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, termasuk anak-anak. Gak terkecuali, Roh Kudus pun memenuhi, tercurah kepada setiap pribadi. Jadi kalau gak semua berkumpul kan cuma pribadi yang berkumpul itu yang dicurahkan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan mau Roh Kudus tercurah kepada seluruh pribadi. Makanya kita disuruh bersama-sama, berkumpul bersama keluarga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun atas keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Nah saudara, tahun 2020 ini manfaatkan. Saat kita mungkin kecewa ya menghadapi musim corona ini yang tidak tahu entah sampai kapan selesai, praktekkan. Ya, jangan lewatkan jam ibadah kita, khususnya setiap hari Minggu Raya. Karena setiap hari Minggu semua libur kan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berkumpul berdoa. Berkumpullah bersama keluarga. Maka penantian kita 10 hari akan turunnya pencurahan api Roh Kudus itu, kita boleh rasakan.
Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Ada kesembuhan. Mungkin ada di tengah keluarga saudara yang sakit. Mungkin sakitnya menaun, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Mari kita mau belajar praktekkan firman ini. Bersehati, bersekutu, berdoa bersama keluarga. Penyakit disembuhkan. Karena firman Tuhan kan bilang, berbakti soal utama. Tuhan memberkati airmu dan rotimu. Segala penyakit disembuhkan. Bukan hanya berkat yang Tuhan curahkan, tapi penyakit disembuhkan. Seperti bangsa Israel, akhirnya mereka diberkati, panennya berhasil, ya. Musuh dijauhkan. Tuhan berbelas kasihan. Saat Tuhan melihat kita keluarga lepas keluarga menyanyi memuji Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya belas kasihan Tuhan akan turun atas keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita akan baca di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 2 Tawari 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kalau kita melihat perikop ini dari ayat pertama, Yosafat dia sedang menghadapi Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Jadi mereka sedang dikepung oleh 3 tentara. Dan tentu tentaranya tidak kecil. Mereka bersekutu untuk mengepung suku Yehuda. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat, dia menyerukan kepada rakyatnya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kembali di sini kita melihat peran keluarga itu sangat penting di dalam kita memohon belas kasihan Tuhan, di dalam kita mencari kemurahan Tuhan. Dan kalau kita lanjut baca ayat yang ke-14, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Saat keluarga berkumpul berdoa, pasukan surga Tuhan kerahkan untuk berperang ganti kita. Lalu ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ketika Yosafat menyerukan doa, puasa kepada keluarga lepas keluarga, apa yang terjadi? Seorang dihinggapi roh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 yang bernama Yahasiel bin Sakaria. Dia berkata, tak usah maju, kamu diam, Tuhan yang berperang ganti kamu. Dan ternyata benar. Ayat yang ke-24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ternyata orang Moab, orang Seir,
dan Amon, ya, 3 tentara yang bersekutu ini yang mau menyerang satu negara yaitu Yehuda, bagian dari Israel. Semua sudah jadi bangkai. Bagaimana itu terjadi? Rupanya saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-22 dan 23, mereka saling bunuh sendiri antara orang Bani Amon, Bani Moab, dan orang dari pegunungan Seir. Mereka nggak tahu siapa teman, siapa lawan. Mereka saling bunuh dan mereka bergelimpangan, semua mati. Siapa yang berperang kalau bukan malaikat Tuhan? Betul nubuatan dari seorang nabi. Dia katakan, kamu diam saja, aku yang akan berperang ganti kamu. Dan kalau saudara baca ayatnya yang ke-25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, kalau dibilang mungkin 3 negara ya, 3 pasukan, walaupun itu negara bagian Israel. Betapa banyak barang-barang berharga, harta benda, pakaian yang mahal-mahal. Ternyata sampai Yosafat memerintahkan semua anggota keluarga, semua rakyatnya untuk mengumpulkan barang-barang jarahan itu 3 hari 3 malam. Sampai sudah tidak cukup lagi, sudah kebanyakan. Mereka menyudahin, udah cukup. Lalu hari keempat, mereka pergi ke lembah pujian. Mereka menaikkan syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, doa bersama keluarga itu sesungguhnya doa yang manjur. Doa yang berkemenangan. Jadi jangan abaikan untuk doa bersama keluarga. Sepertinya kita kok begini amat ya, ibadah cuma 2 orang, mungkin keluarganya cuma terdiri 2 orang, pengantin baru kayak, atau mungkin cuma 3 orang ya, atau mungkin bahkan saudara cuma sendiri. Tetaplah lakukan. Karena ketika kita beribadah, kita bersekutu, berdoa bersama, ada mujizat Tuhan terjadi. Termasuk ibu-ibu. Jangan remehkan kekuatan doa ibu-ibu. Di ibadah kaum wanita sering saya katakan, wanita itu adalah tiang doa. Bagi keluarga, bagi gereja, juga bagi bangsa. Mungkin selama ini keluarga kita mengalami masalah, persoalan. Entah itu bidang keuangan, pekerjaan. Seorang ibu, dia bisa melipatkan lututnya berdoa. Karena sering saya singgung kan, kalau bapak-bapak itu kan pakai logika. Biasanya yang banyak berdoa itu ibu-ibu. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Banyak bapak-bapak dulu saya dengar zaman dulu ya, kalau sekarang semua sudah hebat, luar biasa di dalam Tuhan. Masa gitu aja doa gitu. Mau anak masuk sekolah, dikit-dikit doa. Masa Tuhan suruh ngurusin anak sekolah? Dulu sering saya dengar gitu curhatan dari ibu-ibu. Masa Tuhan suruh ngurusin beras, sayur? Saudara, padahal ketika seorang ibu sedang berdoa, jangankan beras, sayur, urusan tempat tidur. Coba kita lihat Hana. Dia nggak punya anak kan? Hana dia tidak punya anak. Sehingga dia dilukai oleh madunya. Dan dia merasa diri minder, nggak disayang. Itu terbukti ketika setiap kali mau beribadah, loh mereka bukan orang yang nggak beribadah. Penina madunya dikasih bagian persembahan lebih banyak bersama anak-anaknya. Hana sedikit. Jadi Hana merasa tidak diperhatikan. Walaupun suaminya jelas-jelas bilang, engkau lebih berharga dari semuanya. Tetapi karena madunya ini yang selalu menyakiti hatinya, maka Hana merasa pedih hatinya. Nah, sakit hati, pedih, dia bawa kepada Tuhan. Jadi gak apa-apa kita berdoa kepada Tuhan dalam urusan apapun. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-13, coba kita baca 1 Samuel
ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ternyata Hana, dia tidak berdoa seperti yang kita bayangkan, mungkin seperti berpantun atau kata-kata yang indah. Dia hanya berdoa komat kamit ya. Hanya bergerakkan bibirnya berdoa kepada Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli, dia pikir Hana sedang mabuk. Lalu Hana bilang, saya ini bukan orang yang minum anggur. Enggak, saya enggak mabuk katanya. Saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar setiap doa anggota keluarga. Baik ibu-ibu. Kalau di sini tentang ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kan enggak terlalu banyak ya yang akan diungkapkan kepada Tuhan itu sampai enggak tahu yang mana. Nah, itulah di situ peran Roh Kudus. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14, 1 Korintus 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak. Mungkin Hana ini, kalau sekarang mungkin saudara berdoa dalam bahasa roh ya, orang nggak tahu ini ngapain sih istri saya ini gitu, ibu saya ini kalau anaknya melihat. Tetapi saudara, kalau kita berdoa mencurahkan isi hati kita, Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan kalau kita lihat Hana, walaupun doanya cuma komat kamit ya, cuma mulutnya komat kamit, Tuhan menutup kandungannya. Kalau Tuhan yang menutup, siapa yang bisa membuka? Roh Kudus rupanya bantu Hana berdoa kepada Tuhan. Tuhan akhirnya membuka kandungannya. Tuhan tahu, Imam Eli nggak tahu apa yang jadi masalah Hana, tapi Roh Kudus menyampaikan. Demikian pula kita. Kadang kita nggak tahu persis apa sih yang paling kita butuhkan. Saking banyaknya masalah pergumulan hidup di dunia ini, tapi Roh Kudus membantu menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Jadi saudaraku, saat ini kalau saudara sedang berdoa, mungkin saudara berdoa dengan bahasa lidah, bahasa roh. Percayalah bahwa Roh Kudus sedang menyampaikan doa kita kepada Bapa. Dan ayat yang ke-27, Allah tahu maksud roh itu. Saudara, saat kita berdoa, jangan juga lupakan anak-anak. Kalau tadi ibu-ibu, anak-anak. Kadang orang berpikir, anak kecil, ngapain? Apa doanya berkuasa? Kita berpikir orang yang doanya berkuasa itu oma-oma, opa-opa gitu kan. Orang yang sudah dewasa, udah tua. Kadang jujur kita seringkali meremehkan anak kecil. Karena kita anggap mengganggu, berisik, ondar-mandir. Bahkan seringkali dikambing hitamkan, jadiin alasan. Kita nggak bisa doa karena anak. Padahal Tuhan tadi bilang, kumpulkan semua ibadah. Bahkan anak yang menyusu. Tahu, anak yang menyusu itu kan kalau diistilahkan bayi. Karena masih menyusu kan. Firman yang disampaikan kepada Nabi Yoel. Di dalam Yoel 2 ayat 15 sampai 16. Kumpulkan anak-anak yang masih menyusu. Apalagi anak-anak TK, SD, SMP. Harus wajib mengikuti ibadah bersama keluarga. Yosafat pun kan suruh mengumpulkan semua anak, istri,
Semua berkumpul. Teruna-teruna berarti kan orang muda. Bahkan orang yang sedang bersuka cita loh. Kalau orang pengantin kan, laki-laki yang baru menikah, itu kan berarti masih bersuka cita. Aja harus meninggalkan kamarnya. Pengantin perempuan harus meninggalkan tempat tidurnya. Itu artinya apa? Nggak ada alasan untuk kita nggak beribadah kepada Tuhan. Walaupun di momen yang paling terpenting dalam hidup kita nggak boleh melupakan ibadah. Kalau kita mau diberi belas kasihan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan mau memberkati semua. Bapak, Ibu, teruna, orang muda, hamba, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Singkatnya di sana Yesus berkata, jangan menganggap rendah anak-anak. Karena apa? Anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus menumpangi tangan kepada anak-anak. Walaupun murid-murid mengusir anak-anak itu, dianggap mengganggu, Yesus malah membopongnya, menggendongnya, menumpangi tangan. Betapa berharga dan mulianya itu anak-anak di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita meremehkan anak-anak. Berkali-kali Yesus menegur muridnya untuk tidak meremehkan anak-anak. Dalam Matius 18 ayat 10, jangan meremehkan anak-anak. Karena ada malaikat Tuhan mengawasi dan menjagai. Saudara, bahkan di dalam Pemazmur, Daud dia berkata, Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, dari bayi telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Doa anak kecil itu manjur. Sanggup membungkam musuh, membungkam setan. Sehingga pemazmur mengagumi betapa Allah itu dahsyat luar biasa. Siapa manusia itu? Sehingga bayi pun diperhatikan sedemikian rupa oleh Tuhan. Didengar doanya. Jadi jangan menyakiti hati anak kecil. Dia bisa berseru kepada Bapa di surga. Dia punya malaikat. Ayat 5 dikatakan di dalam Mazmur 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau memahkotai dengan kemuliaan dan hormat? Apakah manusia sehingga engkau memberi kekuasaan kepada manusia ini atas langit dan bumi ciptaanmu? Saudara, jadi kita semua berharga di hadapan Tuhan. Doa kita semua sama didengar Tuhan. Jadi jangan remehkan anak kecil. Justru saat saudara punya masalah yang tidak sanggup kita selesaikan, mungkin antara suami istri tidak bisa diselesaikan, bawa anak-anak. Termasuk anak-anak yang masih bayi. Mereka turut merasakan. Kenapa Yesus sangat senang kepada anak kecil? Karena anak kecil itu biasanya kan rendah hati, itu yang pasti. Polos, itu yang pasti. Dan dia tidak khawatir. Kalau dia berdoa itu, dia sungguh-sungguh percaya. Dia yakin belum ada itu kebimbangan. Dia yakin betul. Imannya luar biasa anak kecil itu. Dan yang pasti dia tidak punya rasa dendam yang disimpan. Sehingga doanya pasti didengar oleh Tuhan. Sehingga anak ini dianggap istimewa oleh Tuhan. Bagaimana tidak? Anak bayi bisa mengusir setan, membungkam musuh. Musuh kita kan penguasa di udara, setan. Jadi saudara bersyukur kalau kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Karena doa anak-anak kita pun didengar oleh Tuhan. Anak-anak dianggap istimewa. Dia bisa mengusir setan. Bahkan dia yang punya surga, kata Tuhan. Yesus yang bilang, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dan mereka yang memenangkan peperangan. Sebab itu bawa anak-anak dari kecil untuk mengandalkan iman kepada Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi saudara, dahsyat luar biasa persekutuan dalam keluarga itu. Kalau 1 orang mudah kalah, 2
bisa bertahan. 3, walaupun anak masih bayi, 3, tak mudah diputuskan saat berdoa. Jadi doa keluarga itu sangat besar kuasanya. Sedangkan Yesus juga memberi firman kan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Itu kan Tuhan contohkan yang paling kecil itu dalam keluarga. Minta sepakat, minta apa saja, aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Jadi saudara, mulai saat ini dalam ibadah hari Minggu tetap libatkan anak-anak untuk ikut bersama duduk beribadah, berdoa. Maka saudara akan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk bertempur melawan masalah kita. Apakah itu masalah penyakit, apa masalah apapun itu. Yosua 24:15 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari mulai hari ini kita mengambil keputusan. Kita dan seisi rumah kita. Seisi rumah, baik yang paling kecil dari anak kita, kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di sana kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Musuh diusir. Ada kelimpahan. Musim menjadi teratur. Tidak ada itu musim yang tidak menentu. Tuhan memberikan musim yang pasti dalam hidup kita. Sebab itu ayat terakhir Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah pagi hari ini kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Ketika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ketika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudara, saya tidak tahu apakah pagi hari ini ada di antara saudara yang ada di dalam kesesakan. Apakah ada di antara kita yang ada dalam tekanan? Mari, momen yang indah pada pagi hari ini, saudara berkumpul bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Angkatlah pujian ini bersama-sama. Kalau perlu, saudara boleh bergandengan tangan, menaikkan permohonan pokok doa saudara kepada Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya ketika engkau menyembah Tuhan dengan sungguh, Roh Kudus akan turun di tengah keluarga saudara, menjamah anak-anak, menjamah ibu-ibu, menjamah bapak-bapak, teruna-teruna, bahkan hamba-hamba. Kalau ada di dalam rumah saudara
saudara ikut beribadah, dia pun akan dipenuhi dengan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Naikkan pujian ini sekali lagi, dan nanti kita akan sama-sama duduk di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, ketika aku dalam kesesakan, aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Firman-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan setiap kami yang ada di dalam keluarga masing-masing, yang hari ini sudah datang berdoa beribadah kepadamu. Kami percaya ketika kami bersehati berdoa, memuji memuliakan Engkau, Roh Tuhan hadir di tengah kami. Roh Kudus dicurahkan sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Nabi Yoel. Ketika keluarga berdoa, Tuhan Kau melimpahi berkat. Engkau menghancurkan musuh, Engkau membungkam mulut setan. Bahkan Roh Kudus Kau curahkan. Engkau memberikan juga kesembuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah kami keluarga lepas keluarga tidak pernah berhenti untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau. Karena kasih setia-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Jamah setiap umat yang sudah datang beribadah berdoa hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kaum muda, anak-anak, bayi sekalipun. Tuhan Kau tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat. Engkau berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan, kesehatan umat-Mu. Biar kami boleh melihat lawatan-Mu nyata terjadi di tengah negeri ini. Negeri ini pun boleh diselamatkan karena ada keluarga-keluarga yang berdoa. Ketika kami berdoa, bukan hanya keluarga kami yang diselamatkan, tapi lingkungan di mana kami tinggal, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami, Engkau akan curahkan ketika kami berdoa. Beri kami kesatuan hati Tuhan. Karena di dalam kesatuan hati, iblis dia tidak berani untuk mendatangi keluarga kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah ini, mari Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan akhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.